Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera ada dalam kehidupan saudara semuanya. Semoga rekan-rekan remaja semuanya dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan tetap tangguh dalam seluruh pengharapan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Remaja GKJ Sari Mulyo yang didasarkan dari kitab Roma pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kekuatan, pertolongan yang dari-Mu, di mana Engkau Tuhan senantiasa menyelamatkan kami. Berkat-Mu hadir dan perbuatan ajaib-Mu terjadi dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya inilah cara-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap memiliki pengharapan dan hidup menurut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kuduskan dan layakkan kami melalui pengampunan-Mu. Dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Roma pasal ke-6 ayat 17 sampai dengan 19. Demikian sabda Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengkudusan. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman remaja. Tema renungan remaja hari ini adalah menjauhi kebiasaan buruk, yang didasarkan dari Roma pasal ke-6 ayat 17 sampai dengan 19. Tentu teman-teman remaja itu paham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Pasti semuanya tahu. Bahkan tidak perlu saya sampaikan dan ajarkan. Misalkan saja, di situ ada teman-temanmu sedang mendem. Apa yang terjadi? Apakah dirimu mau mendem juga? Mungkin ada yang pengen tertarik. Pengen atau tertarik, maksud Pak Pendeta. Pengennya karena apa? Pengen dicipi. Tertarik karena apa? Itu tantangan baru. Atau pada sisi yang lain, orang kepenak karo kancane. Waduh. Ini yang kemudian menjadi pergulatan teman-teman semuanya soal relasi atau pertemanan, perkoncoan dan sebagainya. Takut ditinggalkan, takut dianggap apa? Wah, cemen, tidak jantan dan lain sebagainya. Soal pacaran juga, maaf ya, soal pacaran juga misalkan, wah lihat yang lain, mesra sekali kalau pacaran. Apa coba? Gandengan, wah berpelukan. Aduh, Pak Pendeta kalau lihat itu rada jijiki. Jijiki kenapa? Malu sendiri. Kenapa demikian? Ya, karena belum saatnya dan belum waktunya. Bermesraan itu kan tidak harus ditunjukkan dengan supaya dilihat orang lain. Wah, tidak perlu. Cukup dengan bahasa kasih di WA, terus apa? Kirim puisi-puisi, bahkan doa dan lain sebagainya. Atau pada hal yang lain. Misalkan, ini Pak Pendeta hanya melihat dalam fenomena pemuda remaja sekarang ya.
soal pendidikan. Ayolah berjuang dengan keras. Supaya apa? Tidak ada penyesalan di masa depanmu. Kenapa demikian? Waktu yang telah berjalan tidak bisa diulang. Maka persiapkan dengan baiklah. Tapi kan sekarang, bukan hanya sekarang, dulu zaman saya juga kan, maaf ya, ada teman-teman Pak Pendeta juga yang beling gitu. Yang beling bukan berarti masa depannya tidak baik, tidak. Tapi maksud saya adalah, yang dipersiapkan dengan baiklah. Ya sekolahnya harus lulus. Kalau punya pacar ya yang baik-baiklah. Terus kemudian ada pergaulan-pergaulan yang teman-teman tahu ya, kalau itu tidak baik ya hindari. Oh jadi terus-terus ke, bablas ke malah. Kasihan orang tua. Dan juga itu bisa menghambat masa depanmu. Untuk itu, tentu Pak Pendeta tidak sedang menggurui teman-teman semuanya ya, karena teman-teman sudah tahu semuanya. Mari pikirkan secara dalam. Karena dengan dalam, maka kita akan bisa melakukan hal yang benar. Saya seringkali mengatakan kepada anak saya, ya Sir, nek ngomong dipikir dhisik. Nek melakukan sesuatu dirasa karo dipikir. Supaya apa? Nek ngomong aja langsung celap-celup. Sembarangan ngomong. Atau ketika bertindak ngawur. Semua ada ukurannya, semua ada tatanannya, dan kita tahu. Misalkan teman-teman, ketika berbicara dengan yang lain kan tetap toh tidak sembarangan. Mungkin memanggil dengan apa? Parapan dan sebagainya ya. Itu kan menyakitkan teman yang lain. Maaf ya, dijuluki mungkin, nyet. Wah, gitu. Kasihan toh yang dipanggil loh, itu manusia masa dipanggil monyet. Dal. Dulu teman Pak Pendeta dipanggil kadal. Dal, waduh, mesake. Sehingga sampai sekarang ya dipanggilnya kadal. Padahal dia manusia dan punya nama. Bukankah itu menyakitkan? Coba kalau pada posisi kita dipanggil, wo, di Gitra Bowo, ternyata genderuwo, ya kan? Waduh. Kan menyakitkan. Padahal kita tahu dan kita bisa menempatkan. Untuk itu teks yang kita renungkan hari ini dengan tema menjauhi kebiasaan buruk. Teman-teman semua dan saya juga tahu tuh mana yang buruk. Lampu lalu lintas nek mulai kalau merah pet gitu kan, pikiran kita masih 12 detik gitu, bablas ke wae gitu kan. Kita tahu itu kan berbahaya. Ada rambu-rambu yang mengatur kehidupan kita. Untuk apa sih? Mengendalikan hidup kita. Firman Tuhan hari ini yang kita renungkan mengajar dan mengajak kita. Untuk apa? Melakukan yang benar. Sehingga apa? Kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang seringkali justru merugikan kita bisa hilangkan. Kita tahu kok keburukan-keburukan diri kita. Tapi seringkali kita tutupi dengan kita membahas keburukan orang lain. Keburukan diri kita apa misalkan? Males. Itu nggih. Terus nek liburan tangi nyawan. Siapa lagi? Nek wis nyekel HP, waduh satu kali 24 jam bablas nganti datanya habis. Atau wifi-nya nganti tidak terkoneksi dan lain sebagainya. Banyaklah. Tapi pada sisi yang lain kita tahu yang baik kok. Hormat pada orang tua. Kemudian ngajeni. Kalau ada yang lebih tua, monggo Pak, nuwun sewu atau disapa. Orang bablas wae cecek gitu. Ada orang lain, emangnya gue kenal. Gitu kan. Perlu sapaan juga dengan orang tua. Orang tua lagi tidur enak gitu, tiba-tiba kita melangkai dengan kaki kita. Ya saru sembrono gitu. Ada orang tua sedang makan, kita kentut, dut, waduh. Apa itu sembrono lagi? Kita tahu mana yang buruk. Tetapi kita juga tahu mana yang benar. Maka yang benar, terus upayakan ya. Teman-teman tahu kok, sekolah itu juga benar untuk masa depan. Maka terus perjuangkan.
Mana yang benar, teman-teman terus bergereja itu juga benar, teruskan dan lanjutkan. Teman-teman juga aktif dalam pelayanan gereja, terus lanjutkan. Teman-teman setia berdoa, ya terus lanjutkan. Yang kebiasaan buruk itu dihilangkan, dijauhi, tetapi yang baik harus diteguhkan, lanjutkan, dan terus dikembangkan. Maka firman Tuhan hari ini memberi pesan pada kita bersama. Yang pertama, mari kita perhatikan ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Tuhan telah memberikan pengajaran kepada kita bersama. Kita tahu, oh itu tidak baik. Tadi mendem soal pacaran, terus soal-soal yang lain lah, apalagi soal narkoba dan sebagainya. Sudahlah, hilangkan dah. Merusak masa depan kalian semuanya. Hilangkan dan jauhi semuanya. Kalau teman-teman sudah tahu mana yang baik melalui pengajaran dari Tuhan, melalui firman-Nya, teruskan saja. Mengasihi, mengampuni, berbagi, berdoa, berjuang dengan sekuat tenaga, terus berbahagia, bersyukur, bahkan terus teman-teman menjadi saksi dan menjadi berkat untuk kehidupan secara pribadi, kehidupan di keluarga, kehidupan di sekolah masing-masing, atau kehidupan bermasyarakat. Maka biarlah pengajaran yang dari Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengikut ajaran Tuhan, yakinlah kebiasaan buruk itu akan hilang, maka kebiasaan yang baik terus tumbuh dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan pada akhirnya perjalanan kehidupan teman-teman semua perjalanan jadi baik-baik saja. Atau di tengah berbagai pencobaan dan lain sebagainya, teman-teman tetap kuat. Karena setiap firman atau pengajaran darinya adalah kuasa yang memberkati teman-teman semua, termasuk saya. Pesan yang kedua kita perhatikan ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tadi kita tahu hidup di dalam dosa itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Mung kecemplung atau nyemplung mengjurang, bablas blusuk masuk ke jurang. Apa yang terjadi? Ya terluka, bahkan binasa. Tetapi teman-teman sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dijaminkan pemeliharaan Tuhan terjadi atas kehidupan teman-teman semuanya. Sudahlah, hidup itu baik-baik saja. Tidak usah neko-neko. Tetap santun, rendah hati, bersahabat, hormat, menghargai, dan lain sebagainya. Tunjukkanlah itu dalam kehidupan bersama. Yakinlah itu yang membuat teman-teman hidupnya menjadi baik. Kebenaran yang dari Tuhan yang sudah ditunjukkan kepada kita semua, kiranya kita hidupi. Sebagai penutup, tema hari ini, menjauhi kebiasaan buruk. Pertanyaannya adalah, gampang mana melakukan yang baik atau melakukan yang buruk? Mesti jawabannya adalah melakukan yang buruk. Ketoke angel banget melakukan yang baik. Padahal kita tahu harusnya kita bisa memberi pengampunan, tetapi kita pilih wes gelut wae. Waduh. Kita tahu yang baik ketika di WA teman ketoke bahasanya rada menindas, bahasanya lebih kasar, kita balas. Opo tro? Waduh. Bahasanya lebih menyakitkan. Tapi hari ini, mari kita keluarkan semua hal-hal yang buruk. Kalau kebiasaan buruk itu terus kita lakukan, maka selamanya hidup kita bertumbuh dalam keburukan itu sendiri. Tadi persis di ayat 19, kita baca kembali. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Mari apa yang dalam tubuh jiwa roh kita hantarkan untuk melakukan yang baik, yang benar. Maka kita akan dikuduskan oleh pengudusan yang dari Tuhan, sehingga langkah kita adalah langkah yang benar. Maka yakinlah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jika kita mengikuti jalan Tuhan, kita akan sentosa, kita akan selamat, masa depan kita baik. Dan apa yang kita mimpikan, apa yang kita rindukan,
Tuhan penuhkan. Karena kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang benar, bukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tapi jika kita membangun kebiasaan-kebiasaan buruk, yakinlah masa depan kita juga menjadi buruk. Tetapi jika kita terus membangun kebiasaan yang baik dan benar, maka kehidupan kita ke depan pun baik dan benar dalam kasih-Nya yang memberkati kita. Amin. Teman-teman semua, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman-Mu memampukan kami memahami dengan baik, supaya kehidupan kami benar di hadapan-Mu. Supaya kami pula tidak membangun kebiasaan hidup yang buruk, tetapi membangun kebiasaan hidup yang benar. Karena di dalam kebenaran-Mu dan pengajaran-Mu itu sentosalah hidup kami, sehingga masa depan kami pun menjadi baik. Mampukan kami Tuhan, remaja-remaja-Mu Tuhan, untuk melakukan yang baik itu dan benar. Supaya segala sesuatu yang ada di sekitar kami tidak mengacaukan masa depan kami atau membuat kami runtuh dan menyimpang dari jalan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengikut-Mu, karena di dalam-Mu ada keselamatan yang memberkati kehidupan kami, sehingga dalam seluruh pengharapan dan kerinduan kami Engkau penuhkan. Kami yakin ketika kami melakukan yang benar dan membangun terus kebiasaan yang baik, maka seluruh perjalanan kehidupan kami Tuhan, sampai dengan tujuan yang kami harapkan, sesuai dengan apa yang kami cita-citakan. Untuk itu berkatilah kami Tuhan, para remaja-Mu khususnya di Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan rekan-rekan kami, para remaja di GKJ Sarimulyo, dan setiap pergaulan mereka. Tolong dan berkati Tuhan supaya mereka tetap menunjukkan identitas mereka sebagai pengikut-Mu Tuhan. Mampukan mereka menjadi saksi dan berkat. Jangan biarkan mereka runtuh Tuhan atau mengikuti hal-hal yang buruk dan tidak baik. Berkati mereka juga dalam studi mereka. Tolonglah ya Tuhan, tolonglah mereka. Mampukan mereka bekerja keras, mampukan mereka bersemangat. Sekalipun beban sekolah itu juga kadang tidak menggembirakan, tapi buatlah mereka tetap bersyukur karena mereka boleh mengenyam pendidikan sampai sepanjang ini Tuhan. Berkatilah mereka juga ketika mereka berelasi dengan juga sahabat atau rekan sejawat mereka. Tolonglah mereka Tuhan. Kami yakin Engkau memberkati mereka. Demikian juga dalam hubungan mereka Tuhan dengan orang tua mereka masing-masing. Berkatilah ya Tuhan, biar mereka tetap hormat dan mendengar orang tua mereka. Berkati juga setiap orang tua yang mendampingi Tuhan, kasih kemurahan dan berkat-Mu berlimpah. Kami yakin apapun itu telah diperjuangkan orang tua mereka, kami yakin akan menjadi berkat yang besar untuk kehidupan para remaja GKJ Sarimulyo. Dan setiap orang tua yang mendampingi, kami yakin Tuhan kasih karunia, kesempurnaan berkat-Mu mengalir dengan penuh. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Komisi Remaja GKJ Sarimulyo. Berkatilah seluruh pengurus, berkatilah seluruh aktivis, berkatilah semua Tuhan, supaya setiap apapun dalam ibadah atau dalam perjumpaan-perjumpaan lainnya, benar menjadi ruang yang menggembirakan dan menceriakan, sehingga para remaja terus juga mau bertumbuh, berkumpul dan bersama-sama Tuhan, membangun kebersamaan, membangun kehidupan spiritual di dalam-Mu Tuhan. Berkati Komisi Remaja GKJ Sarimulyo Tuhan, dan berkatilah setiap kegiatan yang telah disusun, dan mampukan seluruh remaja juga mau ikut dan bergabung dalam Komisi Remaja GKJ Sarimulyo. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja GKJ Sarimulyo. Berkati dan tolonglah Tuhan, kesempurnaan kasih-Mu terjadi atas kehidupan gereja GKJ Sarimulyo. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, tolonglah Tuhan, kami yakin memberikan rahmat, berkat, dan kesenantiasaan, keamanan, dan kesentosaan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, berserah, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan Komisi Remaja GKJ Sarimulyo, kasih kemurahan-Nya senantiasa menopang, memelihara kehidupan rekan-rekan semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.